Si Edis lah yang mampu menangkal semua pendebat-pendebat Islam ini. Ya, makanya banyak orang kita mengikuti dia. Semua argumen-argumen dia sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran mereka. Itu yang dibawa dia. Jadi di satu sisi dia tidak ada memfitnah, dia tidak fakta. Kutanya dulu kau, ketika dikatakan Nabi mereka itu Raja Syekh, itu fitnah atau enggak? Sebentar, udah kusambung sikit lagi nih. Nah, jawab pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan biar kita biar enak diskusinya. Kalau ku tunggu kau nanti, ku jawab-jawab. Ini biar kita potong-potong dulu penggalan. Coba jawab, menurutmu benar nggak ada tertulis bahwa Nabi mereka itu Raja Syekh? Silakan. Di mana tertulis? Ya. Kalau tertulis secara nyata itu memang tidak ada. Tapi kita lihat kenyataannya. Kita lihat, jangan dulu ketawa, lihat dulu kenyataannya. Istri Nabi Muhammad itu yang resmi 13. Tapi kan masih banyak juga yang tidak resmi. Ya, sekarang ku tanya kau, apakah Raja Daud itu Raja Syekh? Bukan Raja Syekh lagi, Dewa Syekh. Karena di atas raja. Karena istrinya banyak, selirnya banyak, gundiknya banyak, segala macam. Coba aku mau tahu. Iya, bisa. Oke, saya berarti Nabi kau, raja kau di dalam Bible itu ada Dewa Syekh. Ya udah kalau bisa, untuk apa kita berdiskusi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika para pemuja Edis TV yang oleh Rudy Yohanes dijuluki sebagai herder Edis TV kembali muncul membabi buta membela junjungannya, drama teologis pun semakin panas. Mereka ngotot mengatakan bahwa Edis TV tidak pernah menghujat agama Islam, tidak pernah menghina Nabi Muhammad, tidak pernah menistakan dan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menantang dengan kalimat sakti mereka. Coba tunjukkan di mana Edis TV menghujat. Namun ironisnya, jawaban itu justru tidak datang dari umat Islam. Nah, dalam video ini Rudy Yohanes sendiri yang membongkar bahwa ucapan-ucapan Edis TV sebenarnya adalah hujatan terhadap agama Islam. Dan ketika dikomparasikan dengan ayat-ayat di dalam Bible mereka, justru terbukti lebih parah dari apa yang mereka tuduhkan. Perbandingan yang dibalik oleh Rudy Yohanes seperti tamparan telak. Apa yang Edis kritik terhadap Islam ternyata tercermin jauh lebih keras di dalam Bible mereka sendiri. Tidak heran para herder Edis TV kembali menggeruduk Rudy Yohanes, membabi buta tanpa arah, tetap memaksa membela idolanya meski fakta hitam di atas putih sudah terpampang jelas di depan mata. Perseteruan antara anak-anak Atheos kembali memuncak. Dari panggung panas hari ini kembali menempatkan Rudy Yohanes sebagai sasaran serangan para herder Edis TV garis keras yang tidak siap menerima kenyataan. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Siapa lagi ya? Coba kalian nanti ya tulis biar jelas ini pendukung series ya, jangan pendukungku semua nanti dibilang aku berat sebelah. Oh ini sini merot ini pendukung series sekali nih. Cara buatnya apa ya? Nanti kalian buat gini, 1 gitu ya. Itu pendukung series, 2 pendukung Sob Katul, 3 pendukung si Francisca. Silakan Nimrod, ku dengarkan. Tapi saya harap kamu cerdas, silakan. Saya tetap keberatan kamu pergi ke Islam itu, membawa nama Edis dan membagi-bagikan alamat Edis gitu. Di situ keberatan saya samamu. Awalnya saya sangat salut samamu dulu. Tapi ketika Islam itu. Ya, sebentar. Saya tidak pernah ke room Islam membagikan alamat Edis. Yang benar itu di room saya sendiri saya bagikan alamat, bukan alamat Edis. Edis tidak ada di situ. Aduh, kalian ini memang gimana sih? Coba klarifikasi dulu sama Edis. Dis, benar kau di tempat yang dibilangnya itu? Coba bilang. Ya, itu jawabanku. Silakan. Ya, kalau saya keberatan saya sebenarnya samamu itu aja. Awalnya aku salutnya samamu. Bagus, cara berdebatmu ku akui. Dan aku termasuk pengagummu. Cuma ketika bersekongkol kau dengan umat-umat Islam itu yang menghujat Yesus, di situ saya menjadi jijik samamu. Gitu. Ya, aku jelaskan ya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan umat-umat Islam penghujat kau bilangnya. Yang saya lakukan adalah saya masuk ke room anak bangsa NKRI orang Indonesia. Karena saya lihat itu roomnya Yonatan Nandar.
Terlepas dia dari menghujat atau tidak, ya apa bedanya? Saya masuk ke room Pendi Usman, kamu masuk ke room penghujat Islam katanya lagi. Semuanya sama. Sehingga apa? Kedua belah pihak, Pendi Usman sampai ketakutan itu melivekan saya lagi. Karena saya bang diteror, diserang banyak orang. Takut dia. Ya, Apa bedanya? Ya. Silakan. Kamu diteror gara-gara apa? Gara-gara orang sudah menyaksikan kamu masuk ke room penghujat. Di situ kamu baru diteror. Nah. Oke, aku jawab. Sebelum saya masuk ke situ, saya sudah sering diteror. Banyak WA-WA doh. Bahkan Seris pun meneror aku. Mau dibenturkan aku dengan satu ormas. Urusannya apa, aku bilang? Aku tak pernah menghina kecuali ku maki-maki, ku bilang. Paham nggak kau ya? Semoga kau tambah cerdas. Silakan. Jadi kalau aku, intinya memang di situ keberatanku. Nyata-nyata si Rifa, si Nandar, sama si Kores itu udah seringlah kita saksikan bagaimana argumen-argumennya sama narasinya tentang ajaran Kristen. Tapi dengan ketawa-ketawa kau di situ, sok-sok membela mereka, itu kan namanya kau sudah kurang ajar. Saya tidak pernah membela mereka, ya. Saya hanya bersifat objektif. Maka kemarin kan ada yang naik itu ya, kau atau siapa ya? Kamu bilang mereka penghujat. Ada yang menanya. Terus saya tanya, dia protes. Juga di situ. Ya, tunggu dulu. Tadi malam apa ya? Di mana Eris menghujat? Katanya. Tadi malam. Aku jawab. Pertama, dia mengatakan nabi mereka itu raja esek, gitu kan? Apakah ada tertulis di kitab suci? Jelas nggak ada. Jadi siapa yang mengatakan dia raja itu? Adalah mulut dan bibir si Edis. Kalau berbicara jumlah istri lebih banyak Salomo dan Daud, kenapa si Edis tidak menggolongkan Salomo dan Daud adalah raja seks? Kan begitu ya? Ya teman-teman, komparasi dari Rudi Yohanes langsung mengambil data dari Bible sendiri. Di dalam Raja-Raja 11 nomor 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Nah, ayat ini secara eksplisit menyebut 700 istri, 300 gundik. Total ada 1000 perempuan. Nah, kemudian dia bertanya lagi, oh dia jago tentang Al-Quran. Saya bilang, Al-Quran mana ya yang jago? Kan begitu ya. Oh ya begini, begini. Kalau bisa kau temukan dia salah menafsir, oke, kau temukan. Dia menggunakan ayat untuk melegalisasi LGBT. Ya, lagi bete ya. Menggunakan ayat dari kitab Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menikahkan orang dengan jenisnya masing-masing. Karena kalimat sana jenisnya masing-masing, maka dia mengatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan. Itulah aku bilang argumen paling, maaf ya, biar aja di blog ini ya, paling dungu dari seorang pendebat. Karena itu memalukan. Ayat itu bukan berbicara seperti itu, saya bilang. Contoh manusia itu harus menikah dengan manusia, bukan dengan hewan. Dan segala macamnya. Kita ya katakannya tidak, katakan tidak. Silakan. Pertama yang harus kamu ketahui, semua argumen Edis itu sesuai dengan fakta. Terlepas itu kau terima atau tidak. Nah, baru yang kedua, si Edis lah yang mampu menangkal semua pendebat-pendebat Islam ini. Ya, makanya banyak orang kita mengikuti dia. Semua argumen-argumen dia sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran mereka. Itu yang dibawa dia. Jadi di satu sisi dia tidak ada memfitnah, dia tidak fakta. Kutanya dulu kau, ketika dikatakan nabi mereka itu raja seks, itu fitnah atau enggak? Sebentar, udah kusambung sikit lagi nih. Enggak, jawab pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan biar kita biar enak diskusinya. Kalau aku tunggu kau nanti, ku jawab. Ini biar kita potong-potong dulu penggalan. Coba jawab, menurutmu benar nggak ada tertulis bahwa nabi mereka itu raja seks? Silakan. Di mana tertulis? Ya. Kalau tertulis secara nyata itu memang tidak ada. Tapi kita lihat kenyataannya. Kita lihat, jangan dulu ketawa, lihat dulu kenyataannya. Istri Nabi Muhammad itu yang resmi 13. Tapi kan masih banyak juga yang tidak resmi. Ya, sekarang ku tanya kau, apakah Raja Daud itu raja seks? Bukan raja seks lagi, dewa seks? Karena di atas raja. Karena istrinya banyak, selirnya banyak, gundiknya banyak, segala macam. Coba aku mau tahu. Iya, bisa.
Oke, saya berarti nabi kau, raja kau di dalam Bible itu ada dewa sek. Ya udah kalau bisa, untuk apa kita berdiskusi lagi? Nah, masalahnya kau juga si Muhammad tadi, Raja Sek. Kalau itu standarmu. Enggak, karena lebih ngeri Raja Daud dengan Salomo, ya. Oke, terima kasih. Kawan ngeri kan, Oten ini. Nabi dia, Raja Salomo sama Raja Daud. Oh, Daud bukan nabi, maka bacalah 1 Korintus ya. Nabi Daud sama Raja Daud dibilangnya dewa sek, kawan. Ngeri orang kawan. Lebih ngeri raja masih di dunia, dewa itu udah tingkat paling tinggi, kawan. Untung nggak dibilangnya Tuhan sek. Karena aku udah bilang kawannya, maaf dulu ya. Wah, terima kasih. Udah lama nggak dapat topi, tapi aku nggak minta ya, aku nggak minta. Kalau dikasih ya terima kasih. Kan sudah kuajari kalian berpikir, kawannya. Berpikirlah secara objektif. Jangan karena amarah kalian lupakan akal sehat dan kewarasan. Paham ya? Oke. Sudah kalian lihat apa yang terjadi. Dia rela Raja Daud itu dewa sek. Makanya selalu aku katakan begini, kawan. Herder itu hanya punya kesetiaan, otak nggak ada. Sampai kapanpun otak nggak ada. Jawaban Rudi Yohanes kali ini menjadi pukulan telak yang membungkam. Bukan hanya hujatan Edis TV, tetapi juga seluruh pembelaan membabi buta dari para herder Edis TV yang selalu berteriak, Edis TV tidak pernah menghujat. Klaim itu runtuh seketika ketika Rudi Yohanes menunjukkan bahwa segala tudingan Edis TV terhadap Islam yang bahkan tidak ada tertulis di dalam Al-Quran justru terpatahkan oleh data dari Bible yang mereka pegang sendiri. Dan ironisnya jauh lebih keras, jauh lebih parah daripada apa yang mereka tuduhkan. Nah, di momen ini herder-herder Edis TV benar-benar tidak berdaya. Hujatan yang mereka sangkal justru terbukti lewat Bible mereka sendiri yang mereka anggap suci. Jawaban menohok Rudi Yohanes membuat mereka kehabisan amunisi dan memperlihatkan dengan terang bahwa sikap Edis TV selama ini memang penuh provokasi, penuh hujatan terhadap agama Islam. Pertarungan argumen pun berakhir dengan kekalahan total di kubu para herder Edis TV. Sementara Rudi Yohanes berdiri di titik paling kuat dengan data yang tidak terbantahkan. Nah, jadi terbukti ya, kalau mereka para herder Edis TV selama ini mengklaim Edis TV tidak pernah menghujat dan selalu bertanya balik, di mana letak Edis TV menghujat? Nah, melalui video ini mampu membungkam para herder-herder Edis TV yang selalu membabi buta membela majikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.